Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali di pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai yang ke-13 yang berbunyi demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang parubaya yang hingga usia lanjutnya tidak kunjung mendapat pekerjaan yang baik. Berulang kali ia mencoba berganti pekerjaan. Sebanyak itu pula ia gagal. Kekecewaan pun menyelimuti perasaannya. Terlebih dengan menyadari bahwa waktunya untuk bisa produktif tidak banyak lagi. Seandainya Tuhan mau memberitahukan apa yang harus dia perbuat, dia tidak harus gagal terus-menerus seperti ini. Katanya pada suatu kali, dan muncul pertanyaan di dalam hatinya, apakah benar Tuhan suka menyembunyikan dalam-dalam rencananya atas hidup kita, sehingga kita akan sulit atau bahkan tidak mungkin mengetahuinya. Apakah benar Tuhan hanya menyuruh kita untuk patuh dan mengikuti rencananya, tapi keberatan untuk memberitahukan kita apa yang ada dalam rencana atau rancangannya atas kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja Tuhan tidak berpikir seperti itu. Jika Tuhan ingin kita berjalan sesuai rencananya, Dia tentu ingin kita tahu apa yang ada dalam rencananya. Tuhan bukanlah pribadi yang tertutup, yang terlalu sibuk untuk kita. Sebaliknya, Tuhan adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya yang bahkan Dia buat seperti gambar dan rupanya sendiri. Jika demikian, kita perlu berpikir lagi, apakah kita sudah bertanya kepadanya lewat doa-doa kita, atau kita malah masih terlalu malas untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Atau mungkin kita sudah berdoa, tapi seberapa besar iman yang menyertai kita untuk bisa percaya dan mendengar? Mungkin kita masih terlalu sering digoda rasa cemas, takut, khawatir, atau perasaan-perasaan lain yang menghambat kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Atau mungkin juga kita masih terlalu sering melakukan hal yang buruk sehingga Tuhan tidak berkenan atas perilaku hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Daud bisa mengatakan hal ini tentu berdasarkan pembuktian nyata lewat pengalaman hidupnya sendiri. Daud dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Orang yang bagaimana? Dalam ayat ini dikatakan, kepada orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi apakah kita sudah berkenan kepadanya atau belum? Merupakan kunci penting untuk mengalami bimbingan Tuhan atas setiap langkah kita. Di dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan akan dengan senang hati turut serta membimbing langkah demi langkah. Bukankah luar biasa jika kita mengetahui bahwa bukan saja Tuhan sudah menyiapkan rencana yang penuh damai sejahtera, menyongsong hari depan yang penuh harapan, tapi juga turut serta menuntun kita selangkah demi selangkah untuk mengenapinya. Itulah tepatnya yang siap dilakukan Tuhan kepada setiap orang yang berkenan kepadanya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan ini kita bisa pula melihat bagaimana jika dalam perjalanan kita bertemu dengan kesulitan masalah, berjalanlah bersama Tuhan. Bukan berarti bahwa hidup akan sepenuhnya lancar tanpa masalah, tapi kabar baiknya adalah bahkan dalam keadaan terjatuh, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Secara jelas ayat ini berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu artinya kita tidak perlu khawatir dalam melangkah selama Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang lain, Daud memberi kesaksian bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian Daud mengatakan bahwa sejak masih muda hingga usia lanjut, ia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan sendirian. Bahkan berkat dalam penyertaan Tuhan itu tidak berhenti pada orang itu saja, melainkan juga menyentuh keturunannya. Bukan saja orang benar yang berbahagia, tetapi anak cucunya pun menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan siap memberi hikmat yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang menjadi rencana atau rancangannya bagi kita. Dia telah menyediakan segala yang dibutuhkan untuk itu lewat talenta-talenta yang telah diberikan. Dan Dia siap untuk menuntun kita dalam menjalani tahap demi tahap dalam hidup kita. Tapi ingatlah bahwa menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan merupakan kunci yang akan membuat kita bisa mengalaminya. Selain itu, ketahui pula bahwa Tuhan tidak pernah terlalu sibuk atau senang mengabaikan kita. Sebab firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lihatlah bahwa Tuhan bukan sosok yang tertutup. Sebaliknya Dia sangat terbuka kepada kita, dan akan selalu dengan senang hati untuk memberitahukan rencananya atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari demi hari bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan, maka tantangan kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita itu akan mampu kita lewati, karena tangan Tuhan yang kuat, yang penuh kuasa, tidak akan pernah terlepas menuntun, memegang tangan kita untuk menuju kepada kemenangan-kemenangan. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita semua untuk terus menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat. Jangan takut dengan tantangan, jangan khawatir dengan masalah, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Salam, haleluya, amin.